Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi dasar bahasa Indonesia dari 20 kalimat yang sudah pernah kita kerjakan bersama. Tapi saya mulai dari nomor 7 karena rata-rata kelas selesainya itu ada di nomor 6 dan 7. Saya langsung saja. Di sini kalimat yang benar adalah seperti ini. Yang benar di sini tentu G-nya kapital. Setelah itu tidak ada lagi. Banyak yang terkecoh di sini di kata jomblo, tapi tetap harus non kapital karena dia merupakan istilah yang lumrah. Maaf, kurang B-nya di sini. Seperti itu untuk nomor 7, simpel saja kalau nomor 7. Kemudian nomor 8. Nah, nomor 8 di sini maaf. Ini tentu D-nya kapital karena nama orang sekaligus di depan. Kemudian kata mengupload. Mengupload ini seharusnya yang benar itu adalah seperti ini. Uploadnya dimiringkan. Kenapa dimiringkan? Karena kata upload di sini merupakan bahasa asing. Ini bahasa asing. Kemudian adalah imbuhan yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Nah, secara aturan tidak boleh bergabung antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam satu kalimat, sehingga dibuatlah tanda penghubung seperti ini. Itu untuk nomor 8. Untuk nomor 9, nah, ini kapital karena di awal kalimat. Kemudian bonenya ini dikasih kapital juga karena nama orang. Maaf, nama daerah. Kemudian di sini ada koma. Sini kapital semua. Sini juga ada koma. Nah, kenapa ada koma di sini? Karena koma di sini berfungsi untuk menyandingkan antara jabatan dengan nama pemilik jabatan. Sehingga harus ada koma di situ. Kemudian setelah itu harus juga pakai tanda koma seperti ini. Sebelum predikatnya seperti ini. Jadi jabatan dulu, nama orang, kemudian koma, atau boleh sebaliknya, nama orang dulu, koma, baru jabatan, terus koma lagi masuk ke predikatnya. Meminta Bupati Bone, sini Bupati Bone kapital. Kenapa kapital? Karena Bupati Bone ini merupakan jabatan yang diikuti oleh nama daerah. Seperti ini. Akan beda kalau saya cuma bilang Dewa ingin menjadi seorang bupati. Di sini kata bupatinya tidak menggunakan huruf kapital di bagian awal karena tidak diikuti nama diri, nama daerah. Sedangkan yang di atas sini punya nama daerah yaitu Bone. Itu nomor 9. Untuk nomor 10, nah, A-nya kapital. Kemudian air kemasan merek Cleo. Cleo ini kalau dia merek sebuah produk, maka dia harus ditulis dengan awal huruf kapital. Cuma seperti ini. Banyak yang terkecoh memiringkan seperti ini. Karena dipikir adalah bahasa asing. Cleo adalah bahasa asing. Tapi bagaimanapun bahasa asing itu ketika dia adalah merek, baik entah itu merek produk
nama orang atau nama lembaga, walaupun itu menggunakan bahasa asing, maka tetap harus ditulis normal, tidak menggunakan cetak miring, dan harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian ya banyak juga yang tulis seperti ini di tahun. Jadi pisah antara di dan tahunnya. Nah, di sini tahun tidak dipisah. Maaf, ini tahun dipisah. Oh ya, maaf bukan. Di sini tahun tidak dipisahkan. Karena sebenarnya penggunaan kata di sini salah. Seharusnya diganti pakai kata pada. Karena kata di itu untuk menyatakan tempat, sedangkan kalau kata pada itu digunakan untuk peristiwa. Jadi itu perbedaannya penggunaan di dan kata pada. Kalau di itu untuk tempat, dan juga kata kerja, nanti ada penjelasan lebih lanjutnya tentang kata kerja dan kata tempat. Tapi kalau untuk merujuk pada penggunaan waktu, kita menggunakan kata pada. Jadi ini yang tepat. Kemudian yang ini, salah satu bakteri baik adalah Lactobacillus protectus. Nah, ini S-nya jelas kenapa kapital karena ada di huruf awal kalimat. Kemudian kalau dia bahasa ilmiah, maka harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital di awal, kemudian dicetak miring. Dicetak miring karena dia nama ilmiah. Sama fungsinya dengan bahasa asing. Seperti itu. Jadi kalau bahasa asing ditulis dengan cetak miring. Begitupun juga dengan bahasa ilmiah. Kemudian lanjut ke nomor 12. Nah, nomor 12 ini sejalan dengan yang saya jelaskan tadi tentang cetak miring. Nah, Lionel Messi di sini, Lionel L-nya kapital karena dia awal kalimat sekaligus nama orang. Kemudian Messi dikapitalkan juga karena bagian dari nama orang. Kemudian Argentina dikapitalkan huruf A-nya. Kenapa? Karena Argentina adalah nama negara. Hanya saja banyak yang nulis seperti ini. Kenapa? Karena dia berpikir Lionel Messi ini adalah bahasa asing. Oke lah, memang Lionel Messi adalah bahasa asing, nama orang asing. Tapi dia adalah kata benda, bukan istilah. Contohnya tadi mungkin mengupload, yang ada di atas, mungkin yang ini. Mengupload itu dikategorikan istilah asing. Makanya dipisahkan dan juga dimiringkan. Tapi kalau di sini, Lionel Messi adalah nama orang, jadi tidak perlu dimiringkan. Seperti itu. Kemudian untuk nomor 13. Rafa kapital karena nama orang sekaligus awal kalimat. Nah, banyak yang tulis seperti ini. Yang benarnya apa? Yang benarnya itu mempertanggungjawabkan itu digabung. Seperti ini. Kenapa dia digabung? Ketika saya jelaskan dulu tentang tanggung jawab, tentang kata tanggung jawab. Nah, tanggung jawab tulisannya seperti ini. Tapi kalau dia mendapatkan awalannya sini sekaligus akhiran, maka dia harus digabungkan. Saya ulangi, kalau dia dapat awalan ini sekaligus akhiran maka dia harus digabungkan. Jadi tulisannya mempertanggungjawabkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau bertanggung jawab? Maka dia tidak digabung karena hanya dapat awalan. Bertanggung jawab. Seperti itu. Kalau pertanggungjawaban bagaimana? Digabung karena dapat per dan an di belakangnya. Pertanggung jawaban. Itu contohnya.
Jadi apapun itu, kalau dia dapat awalan dan akhiran bersamaan, maka dia harus digabung tulisannya. Kemudian itu saja. 14. Turunkan saja.